Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad yang telah menonton video Jumida. Saya perlu menceritakan seperti nama berbeda dan terus juga misal melalui pas aku rekomendasi sana wa aku larban video dan terus juga dengan misal di mas aku rekomendasi tersali aku larban video. Alhamdulillah kali ini saya Hanjako Tanazara dari kelas 9 MTS larban video akan presentasikan tentang gempa bumi. Jadi apa sih gempa bumi itu? Gempa bumi adalah bencana yang dapat membawa kerusakan besar baik pada bangunan, jalan, jembatan, alam, bahkan hingga dapat menyeruput nyawa. Nah, sesungguhnya dalam satu tahun itu bisa terjadi sekitar 10.000 hingga 30.000 gempa bumi dikarenakan pergerakan lempeng baik secara konvergen, divergen, dan juga transfer. Nah, penyebab dari gempa bumi itu adalah karena ketebalan lempeng dan juga kekuatan agar pergerakan lempeng yang menyebabkan kerusakan pada lapisan kerak bumi yang kita tinggali. Nah, gempa bumi itu terjadi karena adanya gerakan lempeng bumi atau disebut dengan juga gempa tektonik. Dan juga ada pun yang dikarenakan pergerakan magma dalam gunung karena akibat tekanan gas itu disebut dengan gempa vulkanik. Nah, juga ada pun yang dikarenakan kayak alam lain dikarenakan tanah longsor itu disebut dengan gempa runtuhan jika disebabkan oleh jatuhnya benda langit. Nah, contohnya seperti meteorit atau asteroid itu disebut dengan gempa tumbukan. Kalau misalnya dibuat oleh manusia karena menggunakan bahan peledak berskala besar, itu disebut dengan gempa buatan. Nah, sumber dalam bumi itu terjadinya suatu gempa atau titik pusat gempa itu disebut dengan hipocentrum. Hipocentrum itu berlokasi dengan permukaan kerak bumi, namun dapat juga berlokasi ke kedalaman hingga ratusan kilometer. Kekuatan gempa juga tidak bergantung pada kedalaman gempa, karena daerah di bagian kerak bumi atau permukaan bumi yang berada di atas hipocentrum itu disebut dengan epicentrum. Nah, biasanya yang dirasakan pertama kali dan paling merusak di titik epicentrum. Paling yang merusak itu di titik epicentrum. Nah, juga gempa bumi itu juga melakukan energi dalam bentuk getaran yang disebut dengan gelombang seismik. Posisi epicentrum gempa dapat diketahui dengan menggunakan pengukuran gelombang seismik. Nah, gelombang itu dibagi menjadi dua jenis. Yang pertama itulah gelombang transversal, yang kedua gelombang longitudinal. Nah, karena itu akibat gempa yang dirasakan bukan di tempat radius ratusan kilometer. Gelombang yang merambat di dalam lempeng bumi berupa gelombang primer atau P atau sekunder atau S. Nah, ketempatan perambatan gelombang seismik tergantung pada lapisan batu yang dilewatinya. Semakin rapat, maka semakin cepat perambatan yang terjadi. Nah, alat yang digunakan untuk mengukur itu disebut dengan seismograf. Alat yang mengukur energi gempa bumi di epicentrum. Diagram alat mengukur seismograf disebut seismogram. Ketika gempa bumi terjadi, maka semua seismograf bagian tempat itu akan menghitung waktu tibanya gelombang ke tempat seismograf berada. Nah, kekuatan gempa bumi itu diukur dengan skala Richter atau SR. Skala ini diusulkan oleh seorang ahli fisika dari Amerika bernama Charles Richter pada tahun 1935. Angka digunakan mulai dari 0, kenaikan satu angka menunjukkan penambahan kekuatan gempa 10 kali lipat dan penambahan energi gempa sebesar 30 kali lipat. Contoh gempa 7 SR berkekuatan 10 kali lipat lebih besar, kuat dan memiliki rambatan energi 30 kali lebih besar dibandingkan gempa berkekuatan 6 SR. Saya kira saya ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.